Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari penelitian kami sebelumnya, yaitu mengukur kapasitas produksi UMKM Daransnek Bandung. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari hasil penelitian kami. Yang pertama ada Resti Ratna, lalu Istiana Robani, selanjutnya ada Indriani Nur Aziza. Lalu selanjutnya ada Tina Agustin, dan yang terakhir Novian Rahayat atau saya sendiri. Tujuan penelitian. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai masalah kapasitas produksi pada UMKM Daransnek Bandung dan memberikan dasar untuk mengidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Selanjutnya, profil perusahaan. Daransnek Bandung adalah UMKM yang bergerak di bidang produksi produk makanan ringan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 dan memiliki lokasi pabrik di Desa Tegaluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Saat ini, Daransnek Bandung telah memiliki 6 karyawan tetap dan 10 karyawan harian lepas. Lalu untuk permasalahan yang dihadapi, diketahui jika pada bagian pembersihan perusahaan dapat menghasilkan 700 kilo untuk kulit ayam dan 500 kilo untuk usus ayam per harinya. Namun, pada tahap penepungan dan penggorengan, perusahaan hanya mampu menghasilkan rata-rata 300 kilo per hari dari kedua produk yang ada. Sedangkan permintaan pasar setiap harinya dapat mencapai rata-rata 300 kilo untuk kulit ayam crispy dan 100 kilo untuk usus ayam crispy. Setelah mengetahui permasalahan yang ada pada perusahaan atau UMKM Daransnek Bandung, kami memiliki solusi dan alternatif solusi. Yang pertama, untuk solusinya sendiri, setelah mengasumsikan untuk menambah jumlah penggorengan, kita dapat melihat jika perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar dengan menambah penggorengan yang terdiri dari wajan dan kompor sebanyak masing-masing 2 unit. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dalam produksi, bukan hanya alatnya saja, yaitu yang meliputi wajan dan kompor, yang perlu ditambah, melainkan karyawan yang mengoperasikan alat-alat tersebut juga perlu ditambah. Yang kedua, ada alternatif solusi apabila solusi yang pertama tidak menjadi pilihan. Solusi di atas atau solusi sebelumnya memiliki kelemahan yang akan terlihat apabila terjadi penurunan permintaan pasar. Apabila permintaan pasar menurun, terhadap salah satu atau kedua produk, maka akan terjadi peralatan dan karyawan yang menganggur. Alat akan mengalami penyusutan dan karyawan harus tetap dibayar. Sehingga alternatif solusi lain yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah dengan melakukan tambahan waktu kerja untuk karyawan yang sudah ada, atau sering juga disebut dengan lembur. Lembur juga dapat menguntungkan pihak perusahaan maupun karyawan. Keuntungan untuk karyawan yaitu mereka dapat menerima upah lebih dari hari kerja dari hasil kerja lembur itu sendiri. Sedangkan untuk perusahaan dapat mengurangi resiko pengeluaran lebih besar apabila terjadi penurunan permintaan, karena perusahaan tidak menambah alat dan juga karyawan, sehingga jika terjadi penurunan atau berkurangnya permintaan pasar, perusahaan hanya tinggal mengurangi jam lemburnya saja. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap UMKM Daransnek Bandung, perusahaan menghasilkan 300 kg untuk kedua produk setiap harinya. Sedangkan permintaan pasar melonjak hingga 400 kg per hari sehingga perusahaan belum dapat memenuhi permintaan pasar. Dan dari fasilitas yang ada, perusahaan seharusnya dapat menghasilkan 307 kg. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya dapat memproduksi 7 kg lebih banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghadapi masalah dalam mencapai kapasitas produk yang optimal.
Meskipun perusahaan mampu memproduksi sejumlah produk kulit ayam crispy dan usus ayam crispy. Namun, produksi masih belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan keuntungan perusahaan. Saran dari kami untuk perusahaan UMKM Dairy Snack Bandung perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas fasilitas produksi, meningkatkan efisiensi proses produksi, atau menginvestasikan dalam mesin dan peralatan yang lebih canggih untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, alternatif dari solusi pada poin 1 adalah dengan cara menambah jam kerja karyawan yang sudah ada atau lembur. Yang ketiga, perusahaan harus melakukan perencanaan produksi yang lebih baik dengan memperhitungkan permintaan pasar dan kapasitas produksi yang ada. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengatur jadwal produksi yang lebih efisien dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang keempat, UMKM Dairy Snack Bandung harus melakukan analisis persediaan secara teratur dan mengoptimalkan kebijakan pengadaan bahan baku untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan persediaan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan atas hasil penelitian kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.